Artinya monetary motivation udah bukan lagi drive-nya. Tapi drive-nya adalah happiness. Karena waktu lu terbatas di dunia ini. Temen gue banyak yang udah meninggal bro. Sekarang gue counting down. Gue ngitung mundur. Gue gak ngitung maju. Kedatangan gue sekarang ketemu lo juga. Itu cara gue mengutilize kebahagiaan gue juga. Gue bahagia ketemu lo dan ngobrol sama lo. Raditya Dika. Jujur, apa yang terbesit di pikiranmu saat mendengar nama ini? Lucu? Lugu? Atau pintar? Dengan nama asli Dika Angkasa Putra Murwani Nasution, Kak Radit memulai karirnya dengan menjadi seorang penulis. Mulai dari buku Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, sampai dengar Marmut Merah Jambu, pasti pernah kita dengar atau bahkan masuk menjadi wishlist bacaan kita. Tidak hanya sukses menjadi seorang penulis, Kak Radit juga hatam dalam dunia perfilman. Dari aktor sampai jadi director, semua apik kita nikmati, bahkan dalam layar televisi. Jika bicara soal YouTube, kita juga nggak bisa nih lepas dari series Malam Minggu Miko. Salah satu pionir sketsa komedi pertama di YouTube dengan viewers lebih dari 4 juta. Penasaran gimana rumahnya? Let's dive in! Rumah Kak Radit di Jakarta Selatan ini tuh definisinya Zen Sanctuary. Hening, bersih, estetik, dan benar-benar didesain buat kaum introvert yang pengen kabur dari berisiknya kota Jakarta. Konsepnya modern tropical yang cakep banget. Tapi namanya juga rumah manusia ya, ternyata nggak ada yang 100% sempurna. Di balik desainnya yang kelihatan mahal, ternyata ada beberapa part yang justru bikin ribet dan boros. Nah, kita bakal bedah tuntas. Kita ambil ilmunya dan kita pelajari kesalahannya biar nggak kejadian di rumah impian kita nanti. Kita harus akuin kalau taste-nya Radit tuh makin kesini makin mature. Ada 2 hal yang menurut aku jenius banget. Pertama, dapurnya. Dulu zaman bujangan, dia pakai semen expose. Keren sih, industrial vibe. Tapi maintenance-nya PR banget. Susah bersihin minyak dan kotoran lainnya. Sekarang, Kak Radit upgrade pakai full marble dan sink seal granit dari Jerman. Ini investment yang smart. Dapur itu medan perang teman-teman. Jadi materialnya harus tahan banting dan gampang dibersihin. Kitchen goals banget lah pokoknya ya. Kedua, di kamar mandi. Kak Radit pakai teknologi thermostatic mixer, jadi suhu airnya stabil otomatis. Nggak ada lagi tuh drama mandi enak-enak tiba-tiba kesiram air panas atau kedinginan. Small detail, big impact buat kenyamanan. Masuk ke sesi epilog, ada 3 poin yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Anggap aja ini tips mahal dari pengalaman Kak Radit ya. Pertama, ingat pas Om Andre Taulani datang. Dia bingung masuk lewat mana. Ini catatan penting buat arsitektur. Rumah yang welcoming itu harus intuitif. Tamu harus langsung tahu, oh lewat sini loh pintu masuknya. Jangan biarkan tamu kita main tebak-tebakan sendiri ya. Kedua, soal tangga. Awalnya tangga rumah ini estetik parah, minim pegangan. Tapi begitu punya anak balita, Kak Radit panik dong. Akhirnya dipasang penghalang tambahan yang, sorry to say, jadi agak mengganggu estetika. Pelajaran buat kita nih, kalau bangun rumah, coba pikirin long term safety buat anak kecil itu sebagai prioritas. Jangan sampai ngejar estetik saja tapi keamanannya nomor 2. Ketiga, pohon kucing. Konsepnya lucu, ada jalur kaca tembus sampai plafon tinggi. Tapi masalahnya, kucingnya buang kotoran di sana sini. Bayangin, baunya kemana-mana. Tapi tangan manusia nggak nyampe buat bersihin. Pusing kan? Jadi kalau mau bikin fitur unik, pastiin akses for cleaningnya gampang ya. Jangan buat sudut yang sulit dijangkau. Nah, kesimpulannya apa? Apakah rumah Kak Radit gagal? Enggak dong, rumah ini justru manusiawi banget. Rumah itu kan tumbuh bareng pemiliknya. Kebutuhan pas bujangan sama pas jadi ayah pasti beda, dan itu wajar. Tapi semoga epilog tadi bisa bantu sahabat Arcade Living lebih jeli. Arcade Living percaya kalau desain interior yang bagus itu bukan cuma yang eye-catching di Instagram, tapi yang bikin hidup kita lebih mudah dan nyaman sampai tua nanti. Bangun dengan logika, isi pakai rasa. Tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan tentang rumah impianmu atau mau request rumah siapa lagi yang mau kita bedah selanjutnya.